Majelis gereja dan Bapak Pendeta yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Atas nama keluarga mempelai, kami meminta kepada Majelis gereja dan Bapak Pendeta untuk berkenan dapat dilaksanakan ibadah pemberkatan dan nikah secara pemerintah bagi anak-anak kami mempelai berdua. Atas perkenanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kasih karunia Allah menyertai kita semua. Atas nama Majelis Gereja kami akan melaksanakan permohonan mempelai dan keluarga. Kiranya Allah yang Maha Kasih mengabulkan permohonan kita. Dan marilah saat ini kita memasuki ruang ibadah untuk mohon berkat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai saudara semua. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah kasih. Ia memanggil kita untuk hidup dalam kasih. Perintahnya
demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 26 bait yang kedua. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah berkenan menyatakan kemurahan-Nya, yaitu menguduskan dan menebus kita dari kuasa dosa. Kemurahan-Nya yang demikian itu nyata dalam firman-Nya. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Mari kita menerima petunjuk hidup baru di dalam panggilan hidup berkeluarga. Tuhan menghendaki setiap orang yang menikah mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong, karena orang yang menikah itu telah dipersatukan oleh Allah. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat mewujudkan kesatuan keluarga. Allah menghendaki yang telah dipersatukannya tidak diceraikan oleh manusia. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat melestarikan keluarga. Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan kiranya dapat menolong kami agar kami dapat menjaga kekudusan keluarga. Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat silih asih berdasarkan firman Tuhan. Allah menghendaki setiap keluarga mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur tersebut diwujudkan dengan jalan tekun bekerja sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, menjadi warga gereja dan warga masyarakat yang bertanggung jawab, senantiasa menjadi garam dan terang dunia, senantiasa bersukacita dalam kehidupan keluarga, dan senantiasa bersandar kepada Allah. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 39, bait pertama, Ya Yesus ku berjanji. Kanca pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa, kita mohon berkat Tuhan. Engkau telah mempertemukan dua insan yang berbeda ini ya Tuhan. Engkau juga telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk saling mengenal. Dan saat ini, karena tuntunan tangan kasih-Mu, mereka berdua sepakat untuk mengucapkan janji suci dan kudusnya di hadapan-Mu dan disaksikan oleh jemaat-Mu di sini. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah pada saat ini, sehingga dua insan yang berbeda ini nantinya dapat dipersatukan menjadi satu daging, menjadi suami istri dan menjadi sebuah keluarga. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, dalam ibadah ini akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Saya menyebut nama panggilan bagi Mas Safid dan Mbak Ana. Kita semua yang hadir saat ini menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai. Peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan dilayankan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perjanjian seumur hidup sebagai suami istri dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Orang yang hidup dalam perkawinan dipanggil untuk hidup penuh syukur dengan mewujudkan dan menjaga keutuhan, kelestarian, serta kekudusan keluarga. Mendidik keluarga di dalam Kristus dan hidup bertanggung jawab serta menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Oleh karena itu saat ini kedua mempelai untuk bisa bangkit berdiri. Agar jemaat menjadi saksi bahwa saudara berdua sepakat dan bersungguh-sungguh untuk hidup dalam perkawinan, perkenankanlah saya bertanya. Dan nanti mohon pertanyaan ini untuk dijawab oleh panjenengan berdua bersama-sama dengan suara yang keras, jelas, dan lantang. Apakah saudara berdua sungguh-sungguh bersedia
melaksanakan panggilan Tuhan bagi orang yang hidup dalam perkawinan. Bagaimana jawab saudara berdua? Ya, dengan segenap hati. Bapak Ibu, apakah sudah mendengarnya? Belum, Mas, Mbak. Ya. Jadi suarane keras, jelas, lantang. Ya. Bagaimana jawab saudara berdua? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana Bapak Ibu? Belum, Mas. Ki pisan meneh, Mas. Ya. Pisan meneh. Pisan meneh. Ya, ini berarti menunjukkan Bapak Ibu bahwa mereka baru pernah menikah. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana jawab saudara berdua? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana? Ya. Sah, nggih. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan menuntun mereka berdua untuk mengucapkan janji suci mereka. Di hadapan saudara adalah calon pasangan hidup saudara seumur hidup. Saat ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat yang hadir di sini, saudara berdua diperkenankan untuk mengucapkan janji suci dan kudus ini. Oleh karena itu siapkanlah hati saudara berdua dan ucapkanlah janji suci dan kudus ini. Di hadapan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya mengaku bahwa Veronica Ayu Septiana adalah istri saya karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya dan setia baik dalam suka maupun duka sesuai kewajiban suami yang baik. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Di hadapan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya mengaku bahwa Hafid Gupta Patria adalah suami saya karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya dan setia baik dalam suka maupun duka. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Yang dicurahkan bagi
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri. Tuhan Allah memberkati saudara berdua untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, karena mulai saat ini kedua anak kami tercinta ini telah menjadi satu daging, telah menjadi pasangan hidup, telah menjadi suami istri, dan mereka berdua saat ini telah memasuki kehidupan bahtera keluarga atau rumah tangga. Tuntunlah mereka ya Tuhan, supaya keluarga ini dapat selalu bersandar pada firman-Mu dan dapat selalu setia berjalan di jalan keselamatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keluarga yang baru yang telah diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya, dan mereka saat ini telah menjadi pasangan suami istri. Terimalah dan dukunglah mereka agar mereka dapat menjadi keluarga yang selalu bahagia dan sejahtera. Dan saat ini keluarga yang baru ini atau pasangan suami istri yang baru ini akan memberikan tanda kasihnya berupa cincin sebagai simbol kasih yang tidak berkesudahan. Cincin tanda cinta kasih sejati melingkar di jemari. Dicari manis istrimu. Cincin tanda cinta kasih sejati telah mengikat dua hati. Di hadapan altar yang suci ini, kita saling serah diri. Di hadapan altar yang suci ini, cinta kita kan abadi. Bagai topan, segala rintangan takkan goyang. Tuhan kan memberi jalan serta cahayanya, mengarungi samudera cinta. Badai serta topan kan
tanda ucapan syukur, keluarga yang baru ini akan menghaturkan persembahan perdananya, dan kita semua pun akan mengiringinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang akan menghaturkan persembahannya untuk bisa maju ke depan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 363. Kembali ke tempat duduk bisa melalui jalan tengah. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang puji Dialah, bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah, bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa, dan kita juga akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Sebagai tanda ucapan syukur kami ya Tuhan, kami menghaturkan persembahan kami. Dan setelah ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami tanamkan di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami, sehingga dapat menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terkhusus untuk keluarga yang baru ini ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat semakin memperkuat mereka untuk dapat menjadi keluarga orang percaya yang penuh dengan kekuatan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkannya dan dapat melakukannya hari lepas hari. Haleluya. Ayat-ayat di Alkitab yang berbicara secara langsung tentang pernikahan sekarang gampang dicari, karena tinggal buka Google saja wis ketemu. Namun sebenarnya firman Tuhan itu seluruhnya bisa untuk dijadikan landasan sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun mungkin tidak secara spesifik atau secara praktis teknis berbicara tentang pernikahan, tetapi kalau firman Tuhan itu dikupas, diperas, akan dapat sarinya. Khusus untuk ayat ini, sarinya, perasannya adalah tentang komunikasi. Komunikasi itu minimal dilakukan oleh dua orang. Dua orang saling bercakap-cakap, itu komunikasi. Itu prinsip dasarnya. Kalau hanya satu orang, nuwun sewu, mungkin itu dikatakan lagi ngomnyang, atau kalau bahasa saya lagi ngerumit, gitu ya. Ngomong dewek, malah kayak wong gemblung. Jadi komunikasi paling enggak ada dua pihak. Nah, di sini dalam konteks surat Korintus
Paulus sedang berkomunikasi dengan jemaat di sana, sehingga yang harus dia katakan adalah bahasa yang harus bisa dimengerti. Kalau sampai bahasanya itu tidak bisa dimengerti, bisa terjadi salah paham. Contoh saya pertama di sini, ada majelis gereja tiba-tiba, ayo Pak, jagong. Saya dibatin, gaul men majelis kene ngejak jagong. Ya sudah, monggo teng pundi? Teng gedung pertemuan. Jagong nang gedung pertemuan. Waduh. Ternyata terjadi salah bin pinaham. Jagong menurut bahasa saya, kalau di daerah saya itu keplek. Jagong kuwi keplek. Tibain jagong nang kene kuwi kalau bahasa saya di sana kondangan. Kondangan. Lalu setelah itu ada masyarakat, Pak, mangke kondangan nggih. Oh nggih. Teng pundi? Teng mriki. Ya sudah. Saya dengan pakaian yang rapi berangkat. Ketika tiba, loh, jere kondangan. Lah kok ngene? Jebule teng mriki kondangan niku kenduren. Walah wis salah pemahaman maning, kepriwe ye son gitu ya. Nah ini. Nah ini bahasa. Nah pada waktu itu sedang berkembang apa yang dinamakan bahasa roh. Kalau secara ilmu teologi masih agak diperdebatkan ini tuh pneuma lali, senolali, apa glosolali gitu kan. Nah, tapi kita nggak masuk ke situlah. Mumet engko. Intinya bahasa roh itu kalau di ayat kedua 1 Korintus 14 ayat kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi dalam konteks ini Rasul Paulus mengatakan kalau bahasa roh itu adalah komunikasi untuk Allah. Jadi manusia ketika berdoa itu komunikasi kepada Allah. Nah itu yang disebut bahasa roh menurut konteks ayat ini. Sehingga ketika Paulus menulis surat ini dan nantinya akan berjumpa dengan jemaat di Korintus, dia harus menggunakan bahasa manusia. Maksudnya bahasa yang bisa dipahami oleh ya ini antar manusia. Ya sebagai contoh ketika berdoa, mungkin saking kita itu khusyuke trenyuhe kita bisa menangis. Tapi tangisan kita itu yang bisa tahu ya hanya kita yang berdoa dan Allah. Nah itu mungkin yang dikatakan sebagai bahasa roh. Jadi kalau di sini sedang berdoa, terus ada yang menangis, nah yang bisa mengerti tangisannya ya yang sedang berdoa dan Allah. Atau sebaliknya yang sering saya temui ketika di gereja doa syafaat, wis amin jemaatnya jek merem. Wah saya positif thinking saja, wah ini masih berdoa ini. Dia menggunakan bahasanya sendiri, jek merem.
jebule turu. Ya mungkin tidurnya basaroh itu ya. Nah itu basaroh intinya berdoa manusia dengan Allah. Nah sehingga di sini Paulus mengatakan supaya ayo kita bercakap-cakap. Ya bagaimana seruling kecapi bisa dimengerti kalau tidak berbunyi. Nah, itulah komunikasi. Sehingga tadi di awal saya mengatakan perasan atau sari dari ayat ini adalah perihal komunikasi. Di sini Paulus dengan jemaat di Korintus. Dan ternyata komunikasi itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Sangat penting. Nah, tentunya juga sangat penting bagi kehidupan keluarga. Untuk khususnya lagi suami istri komunikasi. Bisa komunikasi itu secara langsung atau menggunakan kode atau isyarat. Jadi nanti kalau Mas Hafid kedip-kedip dengan Mbak Ana, itu bahasanya Mas Hafid dan Mbak Ana. Kedip-kedip. Saya nggak boleh kedip-kedip dengan Mbak Ana. Kan gitu. Itu bahasa isyarat mereka. Nah inilah komunikasi butuh bahasa. Bahasa bukan hanya bukan apa yang sekedar keluar kata-kata, tetapi bahasa juga bisa tadi melalui bahasa isyarat. Nah, komunikasi inilah yang diperlukan di dalam kehidupan keluarga, terutama di dalam hubungan suami istri. Dan prinsip dari sebuah komunikasi, kalau tadi bahasa dan lain sebagainya, saat ini ada satu lagi. Kejujuran dan keterbukaan. Itu kuncinya. Jadi komunikasi itu dasar dan tujuannya adalah kejujuran dan keterbukaan. Karena kalau komunikasi tidak didasarkan dan tidak bertujuan untuk keterbukaan dan kejujuran, kalau firman Tuhan mengatakan takut akan Allah adalah awal pengetahuan, permulaan pengetahuan. Namun kalau takut akan kejujuran adalah permulaan dari kejahatan. Jadi kalau suami istri sudah mulai tidak jujur dan terbuka, disitulah awal kejahatan atau awal dosa yang akan dilakukan di dalam keluarga. Saat ini kita sedang dipertontonkan, ya, sandiwara kelas tinggi, entah mana yang benar, karena sudah didasari sandiwara yang tentunya di dalamnya tidak ada kejujuran dan keterbukaan. Saat ini kan masih viral setiap hari beritanya si Rembo, sing ditembak wong Kristen, sing nembak wong Kristen, dalange wong Kristen, pengacarane kabeh ya wong Kristen, kaya dilala Kapolrine ya wong Kristen.
Apa ora isin wong Kristen dadi tontonan ora mung donya tapi dadi tontonan saka akhirat barang. Lah kok bermain ketidakjujuran? Apa Gusti Allah ngajari kaya ngono? Kan yo ora. Lah itulah prinsip komunikasi. Jadi nanti Mas Hafid dan Mbak Ana, kejujuran itu harus terus ada. Nanti, nah ini sebelumnya ya, Jangan masih ingat ya, katekisasi nulis biodata pribadi, ya kan? Terus biodata calon pasangan suami, calon istri gitu ya. Nah, nanti suatu saat jajal deloken. Berkasnya kan di tempat saya. Nah, jajal podo apa ora? Podo apa ora? Itu ya. Saya juga nggak baca, tapi kalau nek jenengan butuh nanti bisa minta ke saya. Tapi yo biasa ya, paling ora sate Pak Codot ngono ya. Ya Pak Mas Hafid. Nah itu. Jadi data itu kenapa di awal katekisasi jenengan nulis? Itu hanya untuk menguji kejujuran dari dalam diri panjenengan. Kejujuran itu mulai dari dalam hati kita masing-masing. Kalau ada paksaan dari pihak lain, itu bukan kejujuran. Jadi kejujuran dan keterbukaan itu dimulai dari hati masing-masing. Memang kalau dalam kasanah bahasa Indonesia jujur kuwi nek ditakoni nembe jawab. Itu jujur. Kalau terbuka itu ora usah ditakoni wis cerita dhisik. Tetapi intinya jujur dan keterbukaan itu ya intinya kita mengatakan apa adanya tanpa ada rekayasa, tanpa ada sandiwara, itu apa adanya. Sehingga sekali lagi dari ayat ini, tadi di awal saya mengatakan perasannya adalah komunikasi. Dan komunikasi salah satu prinsipnya adalah jujur dan terbuka. Dan itu menjadi dasar serta tujuan hidup suami istri atau hidup berkeluarga. Sekali panjenengan berdua itu tidak jujur, berarti di situ panjenengan berdua sedang menggali kuburan untuk keluarga panjenengan. Jadi jangan sekali-kali melakukan ketidakjujuran. Harus jujur. Contoh ketidakjujuran akeh. Tidak usah saya sebutkan. Nek saya sebutkan akeh sing kecakar-cakar. Engko nesu, enggak usah saya sebutkan. Jenengan bisa nanti menilai sendiri. Mana hal yang jujur, mana yang tidak jujur. Dan jenengan sebagai murid-murid Tuhan Yesus tentunya harus berani berkata jujur. Kalau panjenengan takut terhadap kejujuran, berarti di situ adalah permulaan kejahatan. Jadilah suami istri yang jujur. Jadilah keluarga yang selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari saat ini kita bersama-sama berdoa, dan kita akan berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 318. Bait yang pertama dan yang kedua. Berbahagia tiap keluarga. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah hartamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita bersama-sama memperkuat serta memperbarui iman kita dengan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Siapkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dan damai sukacita hari ini hingga selama-lamanya. Amin.
Mempelai didampingi para orang tua, mempelai berdiri di depan mimbar menghadap jemaat. Walau kita saling berbeda, namun kita saling melengkapi. Kisah cinta yang kita Keluarga mempelai yang berbahagia, sebagaimana kita saksikan bahwa pemberkatan dan peneguhan serta pencatatan pernikahan secara pemerintah telah berlangsung. Atas berkat Tuhan semuanya berlangsung dengan baik. Selanjutnya kami menyerahkan kepada keluarga. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Kiranya keluarga baru ini menjadi keluarga yang berbahagia. Mohon maaf atas kekurangan kami. Sekian dan terima kasih. Bapak Pendeta menyerahkan surat nikah gerejawi kepada mempelai. Selanjutnya diteruskan ucapan selamat oleh pendeta. Kisah cinta yang kita bina telah sesuai rencananya. Yang terbaik Tuhan telah beri, kasih sejati yang tak terdaki. Apapun yang telah disatukan Allah. Majelis dan jemaat serta hadirin, jika digendaki dapat berfoto bersama pendeta atau majelis. Yang telah ditemukan Allah kan dibuatnya indah pada waktunya. Yang telah disatukan Allah tak dapat diceraikan oleh manusia. Apapun yang telah ditemukan Allah kan dibuatnya indah pada waktunya. Yang telah disatukan kekal abadi. Selamat menempuh hidup baru Mas Hafid. Bersama Gora, luar biasa teman-teman sudah mendukung. Ya, karena cinta untuk Mas Hafid dan Mbak Ana. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Yang bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena ku ada
karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mbak Ana ya. Happy birthday Ana. Happy birthday Ana. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Ana. Panjang umurnya, Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Happy wedding, happy birthday Mbak Anam. Ya. Ku harap semua ini bukan sekadar harapan. Dan juga harapan ini bukan sekadar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia, hanyalah
Akan ku menjaganya sampai berkerutan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main